Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 16 April 2025, tertulis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45 dan ayat 46. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Dungi di bongoti Yesus majoroi di pabali masianiak si panggadis nin nama madok dasida natar surak do bagas pertangyangan do bagasu HP gabeliang padobo odoi di bahen hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Rumah doa yang disebutkan Yesus dalam konteks nas ini adalah bait Allah di Yerusalem. Dan Yesus mengutip pernyataan itu dari Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dalam konteks saat ini, rumah Tuhan adalah gereja yang kita jadikan sebagai rumah doa, yaitu bait suci, tempat di mana kita membangun, memelihara, dan menyempurnakan persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan dasar persekutuan itu adalah firman Tuhan. Dengan demikian, dalam kemarahannya saat peristiwa penyucian bait Allah itulah Yesus menegaskan bait Allah atau sekarang kita sebut gereja bukan tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi atau transaksi bisnis, bukan tempat tradisi, tetapi tempat untuk membangun relasi dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan kepadanya, serta juga membangun relasi dengan sesama dalam kasih dan kebenaran. Sahabatku semua, firman Tuhan ini memberikan pesan yang sangat-sangat mendalam bagi kita saat ini. Kita perlu mengintrospeksi diri dalam pemahaman dan terlebih dalam melaksanakan aktivitas bergereja, supaya benar-benar jauh dari niat yang membuat gereja menjadi sarang penyamun. Karena kalau mau jujur, bisa saja, sekali lagi, bisa saja ada orang yang motivasi bergerejanya melenceng dari hakikat gereja sebagai rumah doa. Baik dari antara jemaat dan terlebih pelayan, sudah ada yang menjadikan gereja sebagai ajang cari nama, cari panggung, dan cari untung. Bahkan niat-niat ini boleh jadi dibungkus dengan casing ibadah. Dan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tulus hati di dalam bergereja. Jika orang lain tidak mengetahui niat-niat orang tertentu yang menjadikan gereja sebagai ajang mencari nama, mencari panggung, dan cari untung, ingatlah Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu, mari introspeksi diri masing-masing. Apa motivasi kita bergereja dan terlibat dalam pelayanan gereja? Dan hari ini kita sudah diingatkan bahwa rumah Tuhan bukan tempat sembarangan. Rumah Tuhan adalah pusat ibadah dan pertemuan umat dengan Tuhan. Jika ada orang-orang yang membuat fungsi rumah Tuhan itu melenceng, Yesus tidak akan tinggal diam. Dia akan murka dan menghukum orang-orang yang menjadikannya sebagai sarang penyamun. Mari bersama-sama memelihara kekudusan rumah Tuhan, menjaga dan menatanya sebagai tempat yang suci, tempat orang datang untuk berdoa, mencari Tuhan, memohon kemurahannya. Dan lewat persekutuan di rumahnya, iman setiap orang semakin bertumbuh. Dan seiring dengan itu, kita juga meyakini bahwa tubuh kita juga adalah bait Allah. Baiklah juga kita menjaganya dari kecemaran dan dosa, supaya Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hati kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.